Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang 119. Jadi ini segmen bedah toko yang insya Allah setiap Senin jam 19.30 saya upload video ini. Buat teman-teman yang mau bedah tokonya, cek di gadirozaki.com. Di situ ada dua, yang gratis sama yang berbayar. Yang gratis insya Allah masuk segmen ini, isi Google Form, dan insya Allah kalau ada rezekinya saya bedah dan saya upload videonya, dan saya studi kasus buat Anda, studi kasus juga buat saya sambil menyelam minum air. Dan ada juga yang berbayar harganya lumayan, tapi insya Allah bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Bukan karena saya paling jago, tapi alhamdulillahnya saya sudah banyak banget lihat seller center, lihat dashboard Ads Manager, sehingga insting saya kebangun, dan itu yang mahal dari bedah toko tersebut. Karena kalau Anda belajar sendiri mungkin butuh setahun, 2 tahun, atau at least 6 bulan, tapi kalau di bedah tokonya, jadi dibuka si blind spotnya itu. Oke, cek di gadirozaki.com. Cuman hari ini saya nggak akan bedah toko beneran, tapi saya mau buka yang Google Form tadi ya. Google Form yang daftar bedah toko, saya mau bacain komennya. Jadi hari ini saya cuma bacain komennya aja karena komennya cukup menarik, dan ini juga mungkin saya mau kasih tahu ke teman-teman kenapa jarang balas komen di YouTube ini. Oke, sengaja sebetulnya saya sengaja nggak balas komen karena satu juga ada kesibukan lain ya, jelas ya. Karena kalau ngebalesin satu-satu, bisa habis waktu saya. Kedua, biar teman-teman nge-WhatsApp ke saya. Nah, WhatsApp saya itu ada di gadirozaki.com, di situ ada WhatsApp saya terpampang jelas. Tinggal klik aja langsung ke WhatsApp saya. Kalau ke WhatsApp saya kan saya senang. Senangnya apa? Karena Anda bisa saya tawarin yang lain. Kalau di komen itu kan enggak. Ya simpelnya kalau kita udah WhatsAppan, saya bisa nge-broadcast atau saya bisa teman-teman bisa lihat WhatsApp satu saya misalkan, sehingga ada peluang buat saya untuk menjual sesuatu ke Anda. Saya kan pebisnis juga, wajar dong. Jadi ini take and give yang fair menurut saya. Jadi saya nggak balas komen, saya sengaja biar teman-teman mencari saya ke WhatsApp. Nanti di WhatsApp mungkin kita bisa dapat kerjasama yang lebih bagus. Jadi sama-sama menguntungkan. Jadi saya mohon maaf yang komennya jarang dibalas, dan memang jarang dibalas. Kadang dibalas kalau pengen aja. Jadi mohon maaf. Nah, hari ini saya cuma mau bacain komen yang di Google Form. Nah, ini saya sudah hide ya, yang ngisi tuh banyak nih, ada 573 orang. Saya mau bacain komen dari sini aja deh, saya gedein ya. Ini saya belum baca sebelumnya loh teman-teman, jadi saya tidak persiapan dulu, kita lihat. Nah, yang ini tadi sudah baca, yang ini doang sih. Yang ini udah saya bikin videonya, jadi skip. Nah, saya mulai dari sini ke bawah yang belum saya baca sama sekali. Oke, komennya nih. Sudah diiklan tapi tidak masuk, pakai GMV nggak mau kemakan, orderan belum sampai 10 sehari, kadang sampai 10 tapi hari selanjutnya no sale. Nah, GMV Max itu bagus teman-teman. GMV Max itu bagus karena simple dan saya yakin sebagian besar testimoninya bagus untuk GMV Max ini. Saat ini ya bisa dapat ROAS yang diinginkan. Cuman yang jadi soal kalau lihat level sellernya. Kalau ini 10 sehari aja belum, memang berat kalau menggantungkan diri ke GMV Max saja. Apalagi yang baru buka toko. Kalau baru buka toko langsung GMV Max, saya udah nyobain toko baru GMV Max, adem ayem, spend. Dia iklannya gerak tapi sangat kecil sekali kemungkinan ada orderan. Kenapa? Karena database-nya belum kebangun. Technicalnya mungkin seperti itu ya. Jadi saran saya untuk yang masih newbie, main manual dulu, kumpulin dulu leads-nya. Leads tuh orang yang interaksi ke toko Anda. Macam-macam interaksi tuh banyak. Kayak di Instagram aja, mulai dari komen, like, dan seterusnya. Kalau di Shopee, interaksinya tuh mulai dari misalkan bisa love produk kita ya, bisa ATC, terus claim voucher, terus chat. Nah, perbanyak dulu interaksi sehingga algoritmanya bisa kebentuk, baru GMV Max-nya akan jos. Itu teori saya. Yang jelas kalau toko baru banget langsung GMV Max dan berharap bagus, jangan harap. Jadi balik lagi ke komen yang ini, sudah diiklan tapi tidak masuk, pakai GMV Max nggak mau kemakan. Saran saya GMV Max jangan dilihat dulu karena masih skala 10 order sehari ya. GMV Max jangan dilihat dulu, coba ulik-ulik manual dulu aja sehingga gak boncos-boncos amat. Nanti kalau memang udah lihai di sini bukan jago gak boncos sama sekali ya. Lihai itu sudah tahu keyword mana yang bakal winning, sudah tahu produk mana yang bakal diiklankan. Karena itu penting sekali. Mengiklankan produk yang salah itu adalah pangkal keboncosan banyak seller newbie. Jadi teman-teman harus tahu mana produk yang harus diiklankan. Caranya gimana? Wah, panjang lagi. Cek aja di gadirozaki.com ya.
Di situ saya ada beberapa tools, salah satunya itu untuk mengidentifikasi produk mana yang kudu diiklankan, mana yang jangan. Karena yang jangan diiklankan dan terus diiklankan itu bisa berbahaya, bisa ngejelekin toko. Cek di ganuruzaki.com, di situ ada tools pamungkas seller, cek di situ. Lanjut. Udah 5 menit baru 1 komen. Selanjutnya, penjual pemula, oke. Tapi kebingungan harus gimana sedangkan peminat lumayan banyak karena modal sedikit. Jadi nggak berani untuk coba ngiklan soalnya beberapa kali masih boncos banget iklan. Untuk yang pemula banget, ini komentar saya ya, pemula banget dan gak ada modal, saran saya affiliate dulu. Affiliate sampai ketemu gimana sih menghandle suatu jualan online atau kan affiliate juga sama-sama jualan ya sebetulnya. Ngehandle ketemu audiensnya seperti apa, mungkin produk apa yang dicari, intinya coba nyemplungnya di affiliate karena affiliate itu nyaris tanpa modal, ada modalnya tapi ya nggak gede-gede amat. Oke, jadi pemula kalau nggak ada uangnya, saran saya affiliate dulu aja. Sabar, nanti pelan-pelan kalau ketemu nih ternyata ini nih bilang sedangkan peminatnya lumayan banyak. Nah, tahu dari mana? Pastikan lu dari affiliate. Ya udah teman-teman affiliatein produk kompetitor dulu bukan produk teman-teman. Kalau memang laku nih, teman-teman jadi tahu dengan harga segini laku. Biasanya varian yang ini laku misalkan. Jadi tahu baru mulai nyemplung ke jualan beneran. Baru jualan beneran sekaligus ngumpulin modal juga di affiliate tadi. Karena affiliate ini memang masa depan ya. Cuman cost structure-nya menurut saya nggak banget sih ini bagi saya ya. Cost structure tuh gimana ya? Affiliate itu kan udah dibatasi ya. Paling omsetnya tuh 15% dari GMV. GMV itu kan representatif daya beli. Jadi GMV itu misalkan kaos nih. Saya nggak mungkin menjual kaos ini walaupun kaosnya keren ya. Kaos ini namanya kaos Boss ID, teman-teman kepoin. Misalkan kaos ini kan GMV-nya katakanlah satu pieces tuh terjual di harga 200.000 misalkan yang mahal. Gak mungkin saya bisa ngejualin di 50 juta. Jadi itu representatif terhadap daya beli terhadap produk tersebut. Dan affiliate komisinya sudah fix. Sudah fix dan jarang sekali ada yang komisinya sampai 50% tuh jarang sekali. Ya paling 15% tuh paling besar. Artinya apa? Kita punya 15% dari daya beli itu berarti tipis banget. Makanya menurut saya end game-nya affiliate itu ya ujung-ujungnya itu banyak self-employee alias orang yang memperkerjakan dirinya sendiri. Jadi nggak bisa bikin sistem bisnis karena ya dia untuk ngebayar gaji orang nggak bisa. Jadi dia bikin sendiri konten, nge-affiliate sendiri aja terus. Itu bagus juga, nggak ada salah sih, cuman saya nggak cocok aja. Saya sukanya yang bikin sistem yang marginnya lebih tebal, jadi bikinnya bisnis secara sistem. Tapi kalau self-employee ya nggak apa-apa juga, cuman ya itu nggak. Menurut saya revenue model affiliate ini nggak bisa ngebuat jadi bikin sistem bisnis. Ada sih, saya tahu ada yang affiliate yang punya beberapa karyawan, ada. Tapi saya yakin lebih banyak yang tumbang daripada yang sampai sebesar itu. Karena balik lagi, revenue-nya sudah terpatok. Revenue-nya sudah kecil banget terhadap daya beli. Atau bukan daya beli ya, mungkin lebih ke harga market fit-nya. Jadi kaos tuh market fit-nya nggak lebih dari 50 juta kan? Nggak akan mungkin ada kaos yang 50 juta dan laris, nggak mungkin. Paling ya 200.000 tuh udah paling mahal. Panjang banget ya. Kita batasi sampai 10 menit. Terus selanjutnya, awalnya toko saya ada yang CO 2-4 pieces per hari. Waktu itu saya coba stop iklan Kak, setelah saya ngiklan lagi jadi susah Kak naiknya. Mohon masukannya Kak, bismillah, semoga dijawab. Ya iklan terus. Kendalikan iklannya. Iklan tuh nggak ada rumus pastinya teman-teman. Iklan tuh rumus pastinya cuma satu, eksperimen. Jadi eksperimen aja. Cobain dulu, gagal, buang yang jelek, lanjutkan yang bagus. Cuma itu, simpel. Jadi kalau ditanya kayak gini, ya terpaksa harus ngiklan terus. Jangan melakukan hal yang sama berharap hasil berbeda. Jadi mungkin iklan yang sekarang jadi susah naiknya, mungkin coba cara lain ngiklannya. Cari strategi lain, eksperimen. Ini komennya riset iklan dan hitung profit. Oke. Saya bingung jawab apa. Panjang ya. Bingung mau fokuskan produk mana yang akan dijual antara batik, daster atau ganti produk. Kalau batik keuntungan yang dapat sedikit belum kepotong admin fee. Kalau daster supplier sudah tidak produksi model seperti itu lagi. Terima kasih Kang. Saya nggak tahu ya. Ini harus dilihat dalamannya karena kan nggak tahu HPP, nggak tahu harga jual. Saya belum cek tokonya ya. Ini tokonya saya hide ya. Jadi cuma komennya aja yang kelihatan.
Kalau teman-teman ada kebingungan mau nge-push produk mana, bikin toko baru lagi aja. Jadi, oh ini sama-sama laku nih, push mana ya? Karena mungkin ada mitos katanya satu toko itu nggak bisa semuanya laku. Itu mitos di Shopee, TikTok mitosnya gitu. Ya udah bikin toko baru aja. Oke, itu sederhana. Makanya saya bikin bootcamp sama Mas Sony. Ya, per video ini tayang baru batch 1, nanti insya Allah ada batch 2, batch 3, batch 4. Cek aja di gandirozaki.com, tanya saja soal bootcamp ternak toko. Lanjut tanggung ya. Untuk kendala selebihnya terkait orderan yang tidak bisa naik dengan drastis dan tidak terlalu banyak. Tidak bisa naik dengan drastis. Wah, ini menarik. Tidak bisa naik dengan drastis. Jadi, namanya bisnis ya, itu pasti naik turun. Gak mungkin bisnis tuh kayak gini, gak mungkin. Apple aja perusahaan terbesar di dunia saat ini dengan valuasi terbesar pasti ada turunnya, pasti, nggak mungkin enggak. Jadi pasti ada naik turun, namanya bisnis. Anda juga tahu. Tapi kan memang hasrat kita pengennya naik terus, tapi realistisnya nggak mungkin. Nah, kalau teman-teman merasa turun, ini juga sebetulnya wajar. Ini wajar banget, makanya kita harus belajar terus. Nah, cuman yang kayak gini, ini hati-hati ya teman-teman yang merasa tokonya lagi kayak gini, jangan jangan langsung berharap langsung tok gini. Nah, agensi pun saya yakin, agensi nggak ada yang berani ngasih jaminan turun-turun gini tiba-tiba naik, nggak mungkin. Yang paling benar tuh cari dulu painkiller. Jadi kan ini lagi turun ya, ini kemungkinan turun kayak gini. Jangan berharap ke atas, tapi ya coba turunnya dikurangi sedikit. Terus kurangi sedikit sehingga rata dulu baru berharap naik. Oke, nah hati-hati buat teman-teman yang merasa kayak gini terus mencari solusi ke agensi. Agensi itu bagus, saya tidak antipati terhadap agensi ya. Agensi itu saya yakin betul akan berusaha keras memberikan yang terbaik buat kliennya ya. Cuman yang jadi soal satu, mungkin agensinya nggak mau nerima kan. Karena setahu saya mayoritas agensi itu dia akan lebih suka toko yang lagi naik. Kalau yang lagi naik lebih naikin lagi. Kalau lagi turun susah dinaikin, tapi kalau lagi naik lebih naikin lagi. Jadi kalau ada yang sharing agensi ini omsetnya 2M misalkan. Ya itu bagus bisa ngebikin omsetnya jadi 2M, tapi kita harus berkaca setahun ke belakang misalkan. Kalau setahun ke belakangnya dia memang lagi naik, ya pasti akan naik juga karena agensi itu pasti dia sudah punya banyak knowledge ya, dia sudah tahu itunya. Sama seperti saya juga, saya nggak buka agensi, tapi sama seperti saya juga, saya sudah banyak lihat sales center, lihat dashboard, iklan, sehingga saya terbangun instingnya. Nah, agensi juga sama terbangun instingnya khususnya untuk yang tadinya sudah naik jadi tambah naik. Tapi kalau yang lagi turun berharap naik, saya yakin nggak ada agensi yang bisa sih. Kalau ada saya mau yang lagi turun gini terus tiba-tiba dinaikin gini dan tetap profit. Nah, tetap profit saya mau banget, saya siap bayar. Kalau ada tolong komen di bawah. 13 menit udah, itu aja komennya. Hari ini tidak ada bedah toko studi kasus, coba bacain komen. Insyaallah mulai minggu depan akan ada lagi. Teman-teman silakan yang mau cek di gandirozaki.com, situ ada 2 bedah toko yang berbayar sama gratis. Yang gratisnya akan masuk ke Google Form kayak gini, ngisi kayak gini, ada komennya. Nanti kalau ada rezekinya saya bikin kontennya. Itu aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Cek gandirozaki.com, situ ada beberapa tools pamungkas seller yang bukan untuk meningkatkan penjualan, tapi untuk mempercepat kerja Anda, mempercepat evaluasi iklan Anda, jadinya kerjanya lebih cepat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.